Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab memuliakan ulama, tokoh dan lain sebagainya. Bagian yang ke-19. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Abu Daud bahwa ada beberapa hal yang tampaknya bukan ibadah, bukan beribadah kepada Allah, tampaknya begitu, tapi itu betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelihatannya bukan ibadah, tapi itu betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Memuliakan orang yang sudah beruban. Orang Islam yang beruban dimuliakan, dihormati. Maksudnya orang sepuh ya, dihormati, didahulukan. Kemudian yang kedua, orang yang ahli Al-Quran. Mungkin hafal Al-Quran, mungkin hataman Al-Quran di masjid atau di rumah-rumah. Yang ketiga, memuliakan pemimpin yang adil. Pak Kades, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur yang adil dihormati. Tiga hal ini tampaknya bukan ibadah, tapi betul-betul termasuk mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi bukan hanya sholat saja mengagungkan Allah Ta'ala. Tiga hal ini yang tampaknya bukan ibadah, tapi betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang hadis yang ke-8, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana. Hadisun sahih rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Kata Nabi, bukan kelompok saya. Siapa itu? Orang yang tidak mempunyai belas kasihan kepada yang lebih muda dan tidak mau tahu tentang keutamaan yang lebih tua. Jadi kalau bahasanya orang sekarang, orang Madura ini tidak termasuk golongan kita, golongannya Rasulullah. Orang yang kardiman, karbetibi, pokoknya man, yang lebih rendah usianya tidak diberi kasih sayang, yang lebih tua gak dihormati. Ini namanya orang kardiman, karbetibi, pokoknya man ya. Tidak, bukan golongannya Nabi Muhammad itu. Golongannya siapa? Ya golongannya orang lain lah. Apa setan, apa jin, terserah ya. Pokoknya bukan golongannya Nabi Muhammad. Sama halnya orang menikah. Orang menikah kata Nabi, orang yang tidak suka dengan menikah bukan golongannya Nabi. Jadi bagaimana ya nikah? Saya sudah nikah tapi meninggal, bagaimana? Ya monggo, pilihannya tinggal kita ini mau milih mau nikah lagi atau tidak. Kalau nikah lagi, pahala ibadah kita itu berganda-ganda. Artinya pahalanya itu berlipat-lipat. Kalau tidak punya pasangan, pahalanya pes-tepes ya. Enak mana? Enak nikah karena pahalanya berlipat-lipat. Pahala di sisi Allah berlipat-lipat. Kemudian ya namanya berkeluarga, manusia itu ya ada
enaknya. Jadi bagaimana? Ya bukan maksudnya kemudian bukan kelompoknya Nabi Muhammad kemudian kafir, ya enggak. Karena Nabi Muhammad itu juga menikah. Nah di sini orang yang tak mau memberi kasih sayang kepada yang lebih rendah usianya dan tidak mau tahu untuk menghargai yang lebih sepuh, kata Nabi, dia bukan kelompok saya. Jadi Nabi Muhammad itu bagaimana? Ya kasih sayang kepada yang lebih rendah usianya dan memuliakan yang lebih tua. Ingat loh ya, ini bagian dari akhlak. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji, bukan hanya wiridan. Menjaga akhlak dengan baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi juga bagian dari ibadah yang menghasilkan banyak pahala. Kita ngaji rajin, sholat rajin, jamaah rajin, tapi sama orang lain hubungannya jelek. Sama anak kecil suka yang lebih rendah umurnya suka menghina, meremehkan. Kepada yang tua begitu, akhlaknya tidak baik. Nah, di antara akhlak yang baik sesama manusia ya menghormati, menghormati. Tidak seenaknya sendiri kalau ngomong. Kalau berjamaah itu lagi ya. Ini nuwun sewu kalau berjamaah. Siapapun imamnya saya ulang, nuwun sewu, siapapun imamnya. Kalau lagi berdoa jangan langsung pergi, langsung berdiri begitu. Kan ini akhlaknya kurang baik. Apalagi dekat sama imam. Jadi imam angkat tangan berdoa langsung berdiri. Ini kesannya itu kurang enak ya. Kayak meremehkan orang lain. Ini bagian dari akhlak. Siapa saja imamnya ya, siapa saja wis, di mana saja. Usahakan kalau imam sudah berdoa, jangan kemudian langsung pergi, berdiri meninggalkan tempat, apalagi di sebelahnya imam. Itu bagian dari akhlak yang kurang baik, kurang menghargai imam. Ingat, imam siapapun saja, dimanapun saja kita berjamaah, usahakan kalau imam sedang berdoa, usahakan jangan pergi dulu, diam dulu. Hargai orang lain yang lebih sepuh atau dianggap tokoh. Karena di sini sudah dijelaskan, tidak dianggap golongan Nabi Muhammad orang yang tidak memberi kasih sayang kepada yang lebih muda dan tidak menghargai orang yang lebih tua, tokoh lah maksudnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Sekarang hadis yang ke-9. Waimun bin Abi Syabib rahimahullahu taala anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'ilun fa'atathu kisratan. Jadi suatu ketika ada seorang peminta, orang mes ya, datang kepada Siti Aisyah, fa'atathu kisratan, kemudian oleh Siti Aisyah ini dikasih gur-gur roti ya, remuk-remukane roti. Anggaplah sisa roti lah. Madhurana gur-gur ya, gur-gur. Sisa roti, wa marra biha rajulun alaihi siyabun wa hay'atun. Kemudian suatu ketika juga datang kepada siapa ini? Kepada Nabi Muhammad. Datang seorang laki-laki yang mempunyai pangkat. Fa'aqadathu fa'akala faqila laha fi dzalik faqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiri. Jadi suatu ketika ya ada orang pengemis datang kepada Siti Aisyah. Oleh Siti Aisyah dikasih potongannya roti. Kemudian datang lagi laki-laki orang yang berpangkat punya pengaruh, anggaplah tokoh, datang oleh Siti Aisyah suruh duduk, kemudian
disuruh diberi makanan. Nah, faqila laha fi dzalik, ditanya, kok begitu caranya sampean Siti Aisyah? Kalau ada orang miss, sampean kasih apa ya, roti, sisa roti atau apa, roti yang sudah apa ya, hancur itu ya. Kemudian ketika orang tokoh, anggaplah kiai ustadz, sampean kok beda, malah mempersilakan duduk dan memberi makan. Ditanya, kok begitu Siti Aisyah? Faqalat, kemudian Siti Aisyah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum. Nabi Muhammad bersabda, tempatkan manusia itu di tempatnya. Jadi beda ya, menempatkan orang yang alim, orang yang mulia atau tokoh dengan orang biasa itu harus dibedakan. Karena apa? Yang dihargai itu adalah ilmunya, ketokohannya. Nah, begitu. Jadi kalau ada tokoh yang datang, ya cara memuliakannya itu lebih utama daripada orang biasa yang datang. Nah, ini namanya kan diskriminasi. Kata orang sekarang kan begitu ya, diskriminasi, pilih-pilih ya. Yang dianggap oleh agama itu adalah ilmunya. Jadi biasanya kalau dulu kondangan ya, kondangan rukun apa, ada pernikahan atau ada hajatan apa, biasanya itu kiainya itu dipersilakan dengan kasih makan prasmanan. Artinya bukan piringan, kasih prasmanan. Begitu caranya. Sekarang ini sudah mulai memunah, artinya mulai habis. Ada yang begitu, ada ndak. Nah, karena apa? Ya perkembangan zaman lah begitu. Jadi orang itu kalau dulu dihormati. Dulu ya. Kalau saya masih kecil itu, waktu saya masih kecil, kiai, ustadz, tokoh itu kalau pulang itu setelah kondangan itu berkatnya lebih dari satu. Saya ingat itu lebih dari satu. Kadang diberi 2, kadang diberi 3 itu oleh tuan rumah. Sekarang sama ya, mau kiai mau ustadz sama saja. Bagaimana? Apakah haram? Enggak haram. Cuman kalau akhlaknya Rasulullah dibedakan. Jadi yang alim itu dibedakan. Anggaplah ya berkatnya. Oh ini ustadz ingin dihormati. Enggak, saya ngomong apa adanya. Yang mendengarkan penjelasan ini, yang mau nyangka yang bukan-bukan ya monggo. Mau bersangka baik kepada saya yang menyampaikan ya monggo juga, terserah. Saya menyampaikan apa adanya, siapapun ulamanya, ustadznya atau dimanapun saja. Begini caranya, artinya lebih mengutamakan tokoh atau ulama daripada yang lain untuk cara memuliakannya. Cara memuliakan, menghidangkan makanan. Coba wis ketika acara pengajian mesti kan kiainya, pengurusnya, panitianya kan kasih makanan khusus itu. Iya kan? Itu betul. Begitu memang. Kemudian yang jamaah yang hadir kasih nasi kotaan. Iya betul, begitu memang. Caranya yang diajarkan oleh Rasulullah begitu. Jangan ngiri. Oh, saya kok dikasih kotaan, enggak dikasih makan prasmanan. Lah sampean siapa ya? Kalau tokoh memang pantas dibegitukan, tapi kalau orang biasa ya enggak cukup kotaan itu atau bungkusan. Jadi hadis di sini saya sampaikan bukan berarti saya ingin dihormati, ingin dikasih berkat 2, 3. Kalau enggak, sama sekali enggak. Dikasih 1 enggak apa-apa, 2 enggak apa-apa, enggak dikasih juga enggak apa-apa. Saya cuman kebetulan sekarang menjelaskan tentang menghormati ulama atau tokoh yang diantaranya adalah membedakan, memberikan hidangan kepada tokoh yang ada di tempat itu, dibedakan. Kalau di sini ketika pengajian itu sudah betul itu, sudah betul. Tapi ketika hajatan ada yang pakai membedakan, lebih memuliakan tokohnya, ada yang enggak, sama-sama ya, makanannya sama, piringan, kemudian berkatnya ya sama satu-satu. Ingat loh ya. Ini penjelasan. Kalau orangnya itu berbaik sangka, maka akan terima penjelasan ini. Tapi kalau orangnya itu yang mendengarkan tidak berbaik sangka, maka akan ngomong, oh enaknya taruh ingin diberi berkat lebih dari 1, ingin dihormati. Nah ini sudah orang yang mendengarkan itu buruk sangka atau salah faham.
Cukup sekian dulu hadis riwayat Abu Daud. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.